Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Wali Allah Raden Rahmatullah. Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel lahir di negeri Campa pada tahun 1401 Masehi. Putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Candrawulan adalah putri Raja Campa. Adapun ayahnya yang bernama Syekh Ibrahim Al-Ghazi, seorang ulama besar dari Samarkandi, sebuah daerah letaknya di Rusia Selatan. Sebagaimana kita ketahui, daerah tersebut sejak dahulu telah terkenal tempat ulama-ulama besar, seperti seorang ulama termasyhur sebagai perawi hadis sahih yang disebut dengan nama Imam Bukhari. Menurut riwayat bahwa Syekh Ibrahim Al-Ghazi atau banyak disebut orang Syekh Ibrahim Asmarokondi, Syekh Ibrahim Asmarokondi datang ke Campa untuk menyebarkan Islam di negara-negara Asia atas perintah ayahnya yang bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro. Di Campa beliau berhasil mengajak Raja Campa untuk masuk Islam, dan akhirnya beliau dikawinkan dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Candrawulan. Campa adalah suatu negeri kecil yang terletak di Kamboja, tetapi ada yang mengatakan bahwa negeri itu letaknya di Aceh yang sekarang dinamakan Jempa. Atas perkawinannya dengan Dewi Candrawulan itu, Syekh Ibrahim Asmarokondi mempunyai dua orang putra, yaitu yang pertama bernama Ali Murtala dan putra kedua bernama Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Adapun putri Raja Campa yang bernama Dewi Anarawati atau sering disebut Daramawati, adiknya Candrawulan itu adalah menjadi istri Raja Majapahit, yaitu Prabu Kartabumi atau dikenal dengan sebutan Prabu Brawijaya. Pada waktu itu, Majapahit adalah satu kerajaan yang terbesar di Jawa. Keadaannya sudah semrawut baik dari luar maupun dari dalam. Lebih-lebih sejak sepeninggalnya Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, kerajaan menjadi pecah belah, perang saudara tiada henti-hentinya, dan rakyat kecil banyak menjadi korban akibat perang tersebut. Sementara kerajaan-kerajaan lain yang sudah ditaklukkan Mahapati Gajah Mada sudah banyak yang memisahkan diri, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Kesetiaan para pembesar dan para adipati sudah tiada lagi, sehingga pajak dan upeti kerajaan banyak yang tidak sampai ke tangan raja, melainkan tertahan dan tertumpuk di kediaman para pembesar kerajaan dan para adipati. Dengan demikian, maka tumbuh dengan suburlah kejahatan di mana-mana. Banyak pencuri dan perampok, bahkan banyak pula dari satuan-satuan prajurit yang melepaskan diri dan beralih menjadi perampok, merampas harta penduduk dan memperkosa para wanita. Sedangkan di kalangan kaum bangsawan dan para pangeran sendiri juga terkena penyakit moral. Mereka hanyut dalam perjudian dan bermabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sangat prihatin karena menyadari bahwa hal itu jika kejadiannya tidak dibendung, akhirnya akan membuat kehancuran Majapahit. Ratu Anarawati yang mengerti akan masalahnya tentu saja ikut merasakan kesedihan hati suaminya, yang setiap hari selalu bermenung-menung memikirkan bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi.
Maka itu ia mencoba mengajukan pendapat kepada suaminya, yaitu Prabu Brawijaya. Barangkali ada berkenan di hatinya untuk menerima dan mendatangkan Ali Rahmatullah, keponakannya yang dicampa itu. Setelah mengaturkan sembah dan mengajukan pendapatnya, ternyata Prabu Kartabumi sangat setuju sekali pada apa yang diajukan istrinya tercinta itu. Semua tutur kata Anarawati diperhatikan dengan seksama. Dalam pikiran sang Prabu Kartabumi membenarkan apa yang dikatakan istrinya, bahwa manusia kalau sudah bermental judi, maka kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan korupsi akan merajalela, dan bermabuk-mabukan bisa membuat manusia lupa diri, bahkan lupa segala-galanya, sehingga akan mudah membongkar yang sifatnya rahasia, mulai dari pribadi sampai kepada rahasia negara. Kemudian Prabu Kartabumi minta pendapat kepada istrinya, bagaimana jalan keluarnya untuk memberantas semua itu. Maka Ratu Anarawati mengaturkan sembah, ampunkan hamba Prabu, barangkali Tuan ada berkenan, hamba mempunyai seorang keponakan, yaitu putra dari kakak hamba, Dewi Candrawati, yang namanya Ali Rahmatullah. Dia memang ahli dalam memperbaiki moral yang rusak seperti ini. Setelah ada kesepakatan, maka dikirimlah utusan ke negeri Campa untuk meminta persetujuan Raja Campa agar berkenan mengirim cucunya ke Majapahit. Kedatangan utusan dari Majapahit itu mendapat sambutan yang baik, dan Raja Campa pun tidak keberatan meluluskan permintaan mereka itu. Sayyid Ali Rahmatullah berangkat ke Jawa ditemani oleh ayah dan kakaknya. Mereka bertiga lebih dahulu mendarat di Tuban, tetapi sayang sekali sampai di Tuban ayahnya, yaitu Said Ibrahim Asmarokondi, jatuh sakit sampai wafat dan dimakamkan di desa Gesik Arja, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemudian kakak Said Ali Rahmatullah, yaitu Said Ali Murtala, meneruskan perjalanannya berdakwah keliling Nusantara, Madura sampai ke Bima. Di Bima beliau mendapat sebutan Raja Pandita Bima, dan akhirnya berdakwah di Gresik mendapat sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Adapun Sayyid Ali Rahmatullah juga meneruskan perjalanannya yang dituju, yaitu ke kerajaan Majapahit, dan menghadap Prabu Kartabumi sesuai dengan permintaan Ratu Dewi Anarawati. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Said Ali Rahmatullah yang tinggal beberapa hari tinggal di Majapahit itu dikawinkan dengan Dewi Candrawati, putri Majapahit. Maka itulah beliau banyak dipanggil orang Raden Rahmat, karena beliau menantunya Raja Majapahit. Prabu Kertabumi senang dan suka sekali mempunyai menantu Raden Rahmat, karena tutur bahasa dan sifatnya yang lemah lembut. Maka sang Prabu Kertabumi memberikan hadiah sebidang tanah beserta bangunan di Ampeldeta, Surabaya. Setelah beliau bertempat di Ampeldeta, taraf pertama dalam pembangunan ialah mendirikan masjid, yang selanjutnya mendirikan pesantren. Semua yang dilakukan adalah sesuai dengan tugas beliau, yaitu sebagai guru yang mengajarkan budi pekerti kepada para adipati dan para pembesar keraton. Sedang anak-anak para pejabat dan bangsawan diperintahkan tinggal di pesantren Ampeldeta untuk menekuni belajar budi pekerti kepada Raden Rahmat. Selain itu juga diperkenankan bagi masyarakat mana saja yang ingin belajar.
ajaran Raden Rahmat. Selanjutnya, karena beliau menetap di desa Ampel Delta dan menjadi penguasa di daerah tersebut, maka beliau dikenal sebagai Sunan Ampel, yang artinya sesuhunan atau panutan masyarakat. Semakin lama bertambah banyak orang yang berguru kepada beliau, bukan hanya dari kalangan bangsawan Majapahit saja, bahkan dari masyarakat pun juga tidak kalah banyaknya. Adapun hasil didikan beliau yang terkenal adalah falsafah mau limo, yang artinya mau adalah ora gelem atau tidak mau, dan limo artinya perkara lima. Jadi maksud dari kata-kata mau limo ialah tidak mau melakukan perkara lima yang terlarang. Ajaran Moh Limo merupakan strategi dakwah yang memiliki nafas Islam sekaligus filosofi dari leluhur masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa identik dengan sikap yang tidak mau banyak mengurusi persoalan orang lain, tidak menginginkan keribetan, lebih baik menghindar dan berdamai. Suatu sikap tidak ingin tahu, tidak mau atau moh yang diterapkan Sunan Ampel dengan tujuan untuk menghindari maksiat atau moh terhadap maksiat. Belakangan moh limo menjadi falsafah atau ciri khas dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak masyarakat Jawa pada masa itu. 5 hal yang dimaksud adalah: yang pertama, moh main, itu artinya berarti tidak bermain judi, seperti bermain kartu yang mempertaruhkan uang, atau bermain apapun yang mempertaruhkan uang atau sesuatu yang saling merugikan. Karena berjudi tidak hanya berasal dari kartu dan uang saja. Moh yang kedua, yaitu moh ngombe. Ini berarti tidak meminum minuman yang memabukkan, seperti minuman khamr atau arak. Salah satu tujuan syarat yakni menjaga akal. Menjaga akal agar tetap waras dan sehat hukumnya wajib, dengan cara menghindari sesuatu yang memabukkan hingga menghilangkan kewarasan akal. Moh yang ketiga, yaitu moh maling. Ini artinya tidak mencuri barang orang lain yang bukan menjadi haknya. Kita harus mengetahui semua harta adalah titipan. Jangan sampai harta Allah yang dititipkan pada orang lain ikut diambil tanpa seizin Allah. Pepatah mengatakan lebih baik air 1 gelas tetapi menghilangkan dahagamu daripada meminta 1 kolam yang justru menenggelamkanmu. Moh yang keempat, yaitu moh madat. Ini berarti tidak menggunakan barang yang menyebabkan candu, seperti ganja, narkotika, dan sejenisnya. Tidak menginginkan barang seperti itu berarti kita telah menjalankan syariat, yakni menjaga jiwa. Menjaga jiwa hukumnya wajib, maka menyakiti tubuh dengan sesuatu yang candu merusak hukumnya haram. Moh yang kelima, yaitu moh madon. Ini berarti tidak bermain wanita, dalam artian tidak melakukan zina atau percumbuan terhadap lawan jenis yang bukan suami istri. Berzina bisa merusak nasab seseorang. Jika ada laki-laki dan perempuan bukan suami istri berzina kemudian memiliki anak, maka nasabnya tidak bisa disandarkan kepada bapaknya, melainkan kepada ibunya. Jika anaknya perempuan, maka bapak yang zina tadi tidak bisa menjadi wali nikahnya. Jika kita bisa menjalankan hidup dengan falsafahnya Sunan Ampel, maka niscaya kita akan menjadi manusia yang berpribadi baik. Semua yang dilarang Sunan Ampel di atas merupakan kategori maksiat dengan dosa besar, yang dalam ilmu fikih masuk dalam jinayah dengan hukuman yang sangat berat. Menjadi baik tidak hanya dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya,
tetapi juga harus sanggup meninggalkan segala larangannya. Inilah sepenggal kisah Wali Allah Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.